Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah. Kita selalu mendengar seruan tentang iman bertebaran dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Namun sudahkah kita bertanya, mengkoreksi diri kita ini, apakah benar-benar kita sudah menjadi orang yang beriman atau hanya sekedar mengaku-ngaku beriman? Selama ini iman dipahami sebagai kepercayaan. Seseorang telah dianggap beriman bila telah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasulnya, takdir, dan hari akhir. Padahal saudara-saudaraku, iman sebenarnya adalah jalan hidup keislaman yang lebih tinggi. Jika pondasi Islam memberikan penyangga untuk hidup pasrah, maka pondasi keimanan memberikan penyangga untuk berkarya, untuk beramal soleh. Karena itu iman tidak dapat dipisahkan dari perasaan, akal pikiran, perbuatan, dan realitas. Iman dan perasaan. Iman bukan sekedar percaya, tapi juga melibatkan penghayatan atau perasaan. Sebab jika iman tidak menghunjam di dalam hati, maka ianya sebuah klaim, hanya sekedar mengaku-ngaku beriman. Islam tidak mengajarkan demikian, sebab iman yang islami itu terkait dengan perasaan orang yang menghayatinya. Mari kita perhatikan Quran surat Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum
Wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, orang-orang Arab Baduy, ia berkata, kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman, dan seharusnya kalian mengatakan kami Islam, kami berserah diri, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Bila kalian telah mematuhi Allah dan Rasulnya, maka Allah tiada mengurangi sedikit pun imbalan amalan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pelindung dan Maha Penyayang. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jelas di sini bahwa iman itu menuntut kedalaman perasaan, yaitu suatu sikap hidup untuk dapat mengerti dan menghargai orang lain, tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Bahkan orang yang beriman itu susah untuk tidur selagi tetangganya, selagi jirannya masih ada yang kelaparan. Tidak beriman kamu tidur nyenyak, sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena lapar. Hadis ini jangan terlalu kaku di satu makna ini saja. Tidak beriman kamu kalau rumah kamu suara-suaranya mengganggu tetanggamu sehingga tidak bisa tidur. Tidak beriman kamu kalau mulut kamu sangat celupar menyakiti orang lain. Tidak beriman kamu kalau kamu memarkirkan kendaraan mengganggu kendaraan orang lain. Tidak beriman kamu kalau kamu ego di jalan raya sambil nyetir naik motor atau naik mobil tanpa memperhatikan keselamatan orang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, iman juga merupakan akal pikiran. Iman juga tidak dapat dipisahkan dengan akal pikiran, melainkan justru harus didukung oleh akal pikiran yang sehat dan cerdas. Bertebaran dalam Al-Quran, afala ta'khilun, mengapa kau tidak gunakan akalmu? Afala yatafakkarun, mengapa kau tidak berpikir? Saudara, memang ada orang yang mengatakan bahwa iman tak perlu didahului oleh akal atau pikiran atau rasio. Lalu apa jadinya jika keimanan tanpa ditopang dengan akal pikiran? Ya, tentunya iman semacam ini sebenarnya sama dengan iman anak-anak kecil. Bayangkan saudara-saudaraku sekalian, kalau seseorang itu sudah dewasa tapi imannya sekualitas iman anak-anak kecil, apa nggak kacau dunia ini? Bukankah betapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mendorong umat manusia untuk memperhatikan penciptaan langit dan bumi? Apa maksudnya ini? Ya, tentunya saja agar keimanan berada dalam bingkai-bingkai akal pikiran. Jika keimanan dalam Islam dilepaskan dari akal pikiran, maka Islam akan kehilangan universalnya. Islam akan menjadi agama yang sempit. Islam tak akan dapat diikuti oleh orang-orang yang tinggal di daerah kutub, ya, di mana daerah kutub yang mengalami paling sedikit selama 2 bulan dalam suasana malam terus menerus. Bahkan ada kutub juga yang suasananya siang terus menerus dalam setahunnya. Jika keimanan dilepaskan dari akal pikiran, maka pemeluk Islam akan semakin tertinggal dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena mereka tidak mau sekolah yang ada praktek, misalnya pembedahan, termasuk kedokteran hewan, praktek di sawah dan di kandang ternak. Padahal Eropa justru berhutang budi pada ilmuwan Islam, di mana di abad-abad awal pertumbuhan Islam, Islam mampu mendorong lahirnya ilmuwan-ilmuwan yang sangat besar. Mereka mampu menyelamatkan warisan ilmu pengetahuan Yunani yang hampir punah. Sebagai contoh, di abad kedua Hijrah ada Jabir ibnu Hayyan, seorang ahli kimia. Di abad ketiga Hijrah ada Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, seorang ahli matematika dan astronomi.
ada Ibnu Zakaria Ar-Razi yang ahli kedokteran, kitab Al-Hawi karya Ar-Razi, dan Qanun karya Avicenna atau Ibnu Sina digunakan sebagai buku pegangan, buku rujukan atau referensi dalam pengajaran ilmu kedokteran di Eropa hingga ke abad 16. Saudara-saudaraku sekalian, namun sayang, 1000 kali sayang, umat Islam tertinggal dalam kehidupan dunia karena umat Islam telah menceraikan, memisahkan antara iman dan akal pikiran. Dunia sebagai ladang bagi akhirat diabaikan begitu saja, padahal fungsi akal pikiran adalah untuk menata dunia ini sebagai sarang bagi kehidupan manusia itu sendiri. Melupakan dunia berarti melupakan sarangnya. Tanpa sarang, maka mana mungkin kita dapat terbang bebas di angkasa. Dunia adalah ladang dan akhirat merupakan tempat untuk menanam atau menuai. Tanpa kita menggarap dunia dengan benar, bagaimana mungkin kita dapat ke surga tanpa menanam? Bagaimana mungkin kita dapat mengetam? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, iman dalam Al-Quran, iman dan perbuatan yang kita sering dengar, amanu wa amilus salihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh kita terjemahkan di dalam masjid, gak pulang-pulang. Amal soleh diterjemahkan di hamparan sejadah berjam-jam. Padahal amal soleh itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya bekerja, berbuat, berprestasi, berkarya dengan hasil yang sebaik-baiknya. Bahkan di dalam surat yang saya bacakan di mukaddimah tadi, Al-Asr, yang amat pendek itu, iman dan amal soleh dinyatakan sebagai syarat pokok bagi seseorang agar tidak menderita kerugian di dalam hidup ini. Dan di dalam surat At-Tin, wasfalasafilin, ya, disebutkan bahwa manusia akan terjatuh dan terperosok ke lembah yang paling rendah dan hina jika tidak beriman dan beramal soleh. Jadi jelas bahwa iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan dari berbuat kebajikan. Iman tanpa perbuatan baik tidak ada artinya, omong kosong itu, ya. Lalu iman juga tidak dapat dikompromikan dengan kejahatan. Artinya ketika seseorang berbuat jahat, maka jelas pada saat itu dia kehilangan imannya. Nah, kalau kejahatan besar yang dilakukan seperti perusakan lingkungan, korupsi, merekayasa, memutarbalikkan fakta sejarah, melakukan pembunuhan, memfitnah, menghujat, menghasut, memprovokator, berbohong, serta mencaci maki, lalu dengan alasan kritik, bukan mengkritik ini, menghina, apakah ini lidah orang beriman? Saudara, tidak cukup dengan merengek-rengek istighfar, mengeluarkan air mata sebelum orang yang kita rugikan karena lidah kita, karena fitnah kita, karena hujatan kita, tidak memaafkan kita, walaupun kita menangis darah di multazam, ya, minta ampun, kata Allah, hambaku, dosamu aku ampuni, aku maha pengampun dan penyayang. Tapi hambaku si fulan, kau zalimi hidupnya, kau hancurkan masa depannya, kau rusak rumah tangganya, kau ambil hartanya, kau tipu uang rakyat. Tidak selesai, saudara-saudaraku sekalian, sebelum sesama manusia meridhoi kita. Dalam khutbah ini, saudara-saudaraku sekalian, mungkin kita sedikit agak kaget karena kita selama ini terbuai dengan iman-iman amalan ritual saja tanpa dibuktikan dalam amalan sosial. Saudara-saudaraku, semoga kejahatan-kejahatan yang besar yang dilakukan sangat kita berlindung darinya, ya, seperti merusak lingkungan, ya, kemudian maaf lagi terjadi perselingkuhan, gak peduli istri orang, rumah tangga orang, tapi belagak macam orang alim. Tidak selesai sebelum orang yang kita zalimi itu memaafkan kita. Begitu juga maling, ngambil uang rakyat, walaupun sudah dihukum sekian tahun, tidak, sebelum dikembalikan kepada rakyat. Berat, saudara-saudaraku sekalian,
melanggar iman ini tidak hanya enak sekedar mengapa rukun iman saja, tetapi harus dibuktikan dalam akhlak perilaku kita. Hati yang busuk, hati yang iri hati yang berat mengucapkan selamat kepada orang lain karena iri dan dengki, ini juga bukan sifat orang yang beriman. Semoga dalam khutbah yang singkat ini dapat kita mengambil kesempatan, masih ada waktu usia kita di sisa-sisa umur kita ini untuk memperbaiki. Sebenarnya banyak Islam, betulkah saya ini orang Islam? Syukur, betulkah saya ini sudah menjadi orang yang bersyukur? Takwa, benarkah saya ini sudah menjadi orang yang bertakwa? Mengharapkan selawat syafaat Nabi, mengaku umat Rasul, betul atau tidak saya ini sebagai penebar rahmat, kasih sayang, ajaran Rasul? Dan begitu juga soal iman, betulkah saya ini dalam sisa umur ini, ya Allah, apakah saya ini sudah termasuk orang yang beriman atau hanya sekedar mengaku-ngaku beriman? Semoga saya doakan dalam kesempatan sisa hidup kita ini, Allah memberi kesempatan kita untuk memperbaiki keimanan kita yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah pengadilan Allah Rabbul Jalil yang Maha Adil. Di dunia kita bisa bayar pengacara, bayar lawyers, ya, kadang-kadang tidak malu, apa salah saya, ya. Ingat, memang bisa lepas dari pengadilan dunia, tapi pengadilan akhirat, sebagai akidah kita orang Islam, ada hari perhitungan. Semoga kita menerima catatan amal perhitungan nanti kelak, kita terima dengan tangan kanan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fauzal mustaghfirin wa ya najat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, faya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, beberapa saat lagi kita akan menjalin hubungan ibadah ritual, yaitu salat fardu Jumat 2 rakaat. Saya doakan semoga salat fardu Jumat kita hari ini salat fardu Jumat yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, ketika kita mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri, ini sumpah dan janji. Ketika kaki kita keluar melangkah dari masjid ini, Allah akan minta bukti mana ucapan salammu. Assalamualaikum warahmatullah. Orang yang salat tidak hanya diukur dengan kaifiat fikihnya saja, tapi lihat setelah keluar dari masjid ini, ketika Anda di pasar, ketika Anda di kebun, ketika Anda di pabrik, di kantor, di tempat kerja, mana buktinya engkau menebar keselamatan dan kasih sayang? Sebab assalamualaikum warahmatullah, semoga keselamatan, rahmat Allah, kasih sayang Allah tercurah untuk kamu. Kita tolehkan ke kanan dan tolehkan ke kiri. Artinya orang yang salat bukan di dalam masjid, di luar masjid nanti buktikan ketakwaan, kesolehan, keimanan kita, kesyukuran kita sebagai umat Islam. Jangan kecewakan Nabi, jangan memalukan Nabi, ngaku-ngaku umat Rasul, sunnah Rasul, tetapi perilaku kita membuat Nabi prihatin. Ya Allah, kita ambil contoh saja saudara-saudaraku sekalian di jalan raya, Masya Allah. Jadi saudara-saudaraku sekalian, malu kita dengan negara-negara luar. Begitu keluar masjid dengan melotot-lotot pakai kendaraan, apakah ini orang yang beriman? Nabi kecewa saudara-saudaraku sekalian, saling tipu menipu, bohong membohongi. Ini malu Nabi, tuan-tuan. Walaupun kita berselawat dengan lagu yang seindah-indahnya,
tetapi lain cakap tak serupa bikin. Seperti kita memuji orang tua kita, kita hormat kepada orang tua kita, tapi hanya di mulut saja. Perbuatan kita di luar rumah memalukan orang tua kita. Tentu orang tua kita tidak ridha, saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan ucapan salam di dalam sholat, bahkan kita lihat itu kalau di Royals Club, di TV One, setelah maki, assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah ya Rabbi, ucapan salam itu doa, ucapan itu salam itu adalah keprihatinan, bukan hasil menghujat mencaci maki orang kemudian dengan enaknya assalamualaikum warahmatullah. Maka perlu kita belajar lagi, perlu kita mencari ilmu lagi, agar penghuni akhirat nanti orang yang ilmun yantafa'u bih, orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, berarti penghuni surga nanti orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang maksimal menggunakan amal akalnya. Insyaallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Tuhan kami, melalui sabda Rasul-Mu di hari Jumat yang penuh berkah ini, hari Jumat yang ijabah, ya Allah, kami memohon ampunan dosa-dosa kami, baik dosa yang bersangkutan dengan-Mu ya Allah, maupun dosa-dosa kami kepada sesama anak Adam, dosa-dosa kami kepada setiap makhluk ciptaan-Mu ya Allah, dosa-dosa kami di sekeliling kami yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami juga beringin menjadi anak yang saleh ya Allah di hari Jumat yang mulia ini. Semoga Engkau mengampuni kedua orang tua kami ya Allah. Sudah terlalu banyak dosa dan kesalahan kami mengecewakan kedua orang tua kami ya Allah. Di hari Jumat yang ijabah ini, apabila mereka sudah berada di alam barzah ya Allah, lapangkanlah kuburnya, ampuni dosa-dosanya, dekap mereka ya Allah dengan cinta dan kasih sayang. Namun dikala kami hari ini kedua orang tua kami, mertua kami masih bersama kami serumah ya Allah, bimbing dan kuatkan kami untuk berlaku sabar di dalam menyantuni kedua orang tua kami dan mertua kami yang masih hidup. Ya Allah, kami baru mendengar tentang iman. Ya Allah, hindarkan kami, Engkau bersabda dalam Rasul-Mu, kebersihan sebagian daripada iman. Kami memohon ya Allah menjadi orang yang bersih zahir dan batin. Malu sebagian daripada iman ya Allah. Tanamkan rasa malu kami dalam berbuat kesalahan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.